Semua orang tentu akan mengira Argentina bisa menang mudah menghadapi Cape Verde. Dan jujur saja Papatola juga punya pikiran seperti itu. Tapi yang justru terjadi adalah mimpi buruk bagi sang juara bertahan, dipaksa bertarung sampai extra time oleh tim Piala Dunia Cape Verde. Meskipun Messi mencetak gol, tapi justru pertahanan Argentina nyaris membuat mereka pulang lebih cepat. Seberapa hebat perlawanan Cape Verde dan apa yang terjadi di pertandingan antara Argentina versus Cape Verde yang berakhir dengan kemenangan Argentina dengan skor 3-2. Mari kita bahas sobat, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Kita mulai saja. Di awal pertandingan, semua mata tentu tertuju pada Lionel Messi dan juga semua punya pikiran yang sama kecuali mungkin para pemain Cape Verde dan juga para pendukungnya ya. Bahwa menghadapi Cape Verde mungkin Argentina tidak akan terlalu berkeringat. Seperti itu kira-kira yang ada dalam pikiran banyak orang. Tapi ternyata ya endingnya boleh dikatakan ini menjadi salah satu kandidat laga terbaik di Piala Dunia 2026 nanti. Dan sewaktu duel yang terjadi di Hard Rock Stadium Miami ini layak berada di urutan teratas. Karena di atas kertas harusnya mudah tapi terjadi pertarungan yang luar biasa dan hanya membuat kemenangan tipis bagi Argentina 3-2. Sobat-sobat Papatola Football, kalau membandingkan Cape Verde sebagai negara kepulauan yang kecil yang baru pertama kali mengikuti Piala Dunia walaupun bikin kejutan di penyisian grup, tapi sewaktu menghadapi juara bertahan Argentina rasanya ini bagaikan langit dengan bumi. Tapi memang di babak pertama ya, walaupun Lionel Scaloni tetap mempertahankan identitas permainan Argentina dengan formasi dasar 4-3-3 yang berubah menjadi 3-2-5 ketika Argentina menguasai bola. Di sini kita melihat bahwa Cristian Romero naik membantu build up. Kemudian Lisandro Martinez juga membuka ruang di sisi kiri. Dan ada Enzo Fernandez dan Alexis McAllister yang bergantian untuk menjadi pengatur ritme pertandingan. Dan Messi bermain sebagai false winger yang bebas bergerak ke tengah. Dan dengan struktur seperti itu, Argentina praktis menguasai hampir seluruh penguasaan bola. Verde tidak mencoba untuk bermain terbuka ya. Kita lihat bagaimana strategi dari Pedro Litao Brito atau yang akrab dipanggil Bubista ya, pelatih dari Cape Verde. Dia memilih bertahan saja menggunakan blok rendah 4-5-1 yang sangat rapat. Tapi yang menarik dari catatan Cape Verde adalah begitu mereka merebut bola, mereka tidak sekedar membuang tapi langsung mencari Duarte, Lopez Cabral, Rodriguez atau Rian Mendes. Ini untuk melakukan transisi cepat. Dan dari sini memang beberapa kali Argentina kesulitan ya menghadapi Cape Verde. Dan di menit 29 babak pertama Messi kembali menunjukkan kelasnya ya. Dan ini merupakan gol pertama Argentina di pertandingan menghadapi Cape Verde. Di mana Messi awalnya ya sambil jalan tapi kemudian melakukan pergerakan tanpa bola lah khasnya Messi. Dan di situ kecerdasan Lisandro Martinez melihat celah di belakang pemain-pemain Cape Verde dan dia langsung berikan umpan lambung dan Messi melakukan timing sempurna dan satu sentuhan kecil saja dengan kaki kiri lalu melakukan tendangan keras ke atap gawang dan tidak ada peluang lagi bagi Fouzinho untuk menangkap ataupun memblok tendangan dari Messi. Dan gol dari Messi tadi sekaligus ya memastikan angka gol ke-20 Messi sepanjang sejarah dunia. Dan kemudian ini menjadi gol beruntun Messi di ajang Piala Dunia dan membuatnya memimpin daftar top skor. Dan itu ternyata belum cukup. Rupanya pelatih dari Cape Verde si Bubista ini bisa membaca pertandingan dengan sempurna sobat. Jadi di babak kedua melakukan perubahan yang sangat cerdas. Dia tidak mau lagi bertahan. Cape Verde mulai menaikkan garis tekanan. Dan di sini Deroy Duarte mulai berani menekan Enzo Fernandez. Dan Cindy Cabral dari kiri mulai naik membantu serangan. Jadi back sayap ya. Back sayap dari Cape Verde ini ikut
overlap dan hasilnya langsung terasa. Argentina kehilangan kontrol ya menit 59 di mana Deroy Duarte ya bisa menyamakan kedudukan, dan itu gol yang lahir dari transisi cepat yang membuat lini belakang Argentina kehilangan organisasinya. Dan skor ini menjadi 1-1 dan Miami ya, stadion Miami bergemuruh. Nah, akibat gol 1-1 tadi justru Argentina malah kehilangan ketenangannya yang awalnya tenang, tidak buru-buru gitu ya. Malah akhirnya mainnya malah jadi buru-buru. Walaupun Messi tetap menjadi pusat kreativitas Argentina, tapi Cape Verde semakin pede jadinya ya. Cape Verde makin pede dan harus kita acungi jempol memang penampilan dari kiper veteran Fozinha luar biasa. Pria 40 tahun ini ya melakukan 10 penyelamatan sobat. Termasuk 5 kali menggagalkan peluang Messi. Jadi khusus Messi aja 5 kali. Belum lagi yang lain-lain. Jadi memang wajar lah ya kalau media internasional menyebut penampilan Fozinha sebagai salah satu performa penjaga gawang terbaik sepanjang turnamen ini. Tidak puas dengan skor 1-1, extra time, 2 kali memimpin, 2 kali Argentina dikejar ya. Jadi masuk babak tambahan, ini meningkatkan tekanan melalui bola-bola mati dan berhasil baru saja berlangsung di menit 103. Lisandro Martinez menyambut tendangan pojok dengan keras, Argentina unggul lagi 2-1. Jadi semua sebetulnya sudah merasa ya sudahlah, pertandingan sudah selesai, sudah game over. Apalagi sudah sampai di babak extra time. Tapi semua perkiraan itu dibayar lagi oleh Sydney Lopez Cabral melalui gol yang spektakuler ya. Jangan-jangan gol dia ini akan bisa menjadi kandidat gol terbaik Piala Dunia 2026. Tidak berlangsung lama dari sejak Lisandro Martinez mencetak gol untuk Argentina, Lopez Cabral membalas dari sisi kiri. Dia tendang, melepaskan tendangan spektakuler yang melengkung, dan Emiliano Martinez terpaku walaupun ada gerakan untuk mencoba menghalang, tapi itu sudah terlambat. Skor menjadi 2-2 dan gol ini sangat-sangat luar biasa sambutannya di seluruh stadion dan juga mungkin yang menaksikan di layar kaca. Cape Verde sekali lagi menolak menyerah. Namun akhirnya ya pertarungan taktik Scaloni yang menang, walaupun taktik dari Bubista cukup mencuri hati dan perhatian masyarakat dunia. Dan Romero walaupun kemudian dinyatakan bukan golnya ya, tapi gol own goal, dan di saat menit 111 Argentina unggul 3-2 melalui tendangan pojok yang dikirim oleh Messi. Christian Romero memenangkan duel udara, sundulannya mengenai Dani Borges dan kemudian arah bola berubah. Fozinha mati langkah, terjadi gol bunuh diri, tapi memang harus diakui juga dengan keberanian Romero menyerang bola menjadi momen yang mengubah pertandingan. Kalau Romero tetap di belakang kan nggak mungkin juga dia bisa mendapatkan peluang tadi. Jadi secara taktikal ya, Scaloni tetap konsisten dia dengan prinsip Argentina mendominasi bola, membangun serangan dari belakang, kemudian overload held space dan mengoptimalkan pergerakan dari Messi yang begitu bebas. Tapi catatan ya yang harus menjadi perhatian besar dari Lionel Scaloni, Argentina kesulitan menghadapi transisi cepat Cape Verde. Bayangkan ya, 2 gol yang bersarang ke gawang Emiliano Martinez. Ini menunjukkan bahwa struktur pertahanan Argentina beberapa kali kehilangan keseimbangan ketika mereka kehilangan bola. Dan ini PR besar. Karena nanti di babak 16 besar, di babak-babak berikutnya lawan-lawan akan semakin kuat. Tapi sebaliknya ya, bagi Bubista, pelatih dari Cape Verde, ini sudah mendapatkan pujian yang besar lah. Dia tahu timnya, tahu kualitas timnya, tapi strateginya sangat jelas, bertahan rapat, disiplin menjaga jarak antar lini dan memancing Argentina untuk naik. Lalu sebisa mungkin menyerang dengan transisi cepat. Dan juga catatannya, pergantian pemain yang dia lakukan juga efektif. Jadi ketika indikator keberhasilan dalam pergantian pemain tidak hanya mengganti yang cedera, tapi juga mengganti yang lelah atau mengganti yang sudah stuck. Nah, di sini Bubista berhasil untuk melakukan rotasi pemain.
Dan tanpa kita menafikan bahwa harus tetap menjadi pusat perhatian, Messi memang tetap jadi pembeda ya. Walaupun Argentina kesulitan, walaupun dalam posisi skor sama, Argentina kita lihat Messi tetap dengan jalan-jalan santainya, tapi sekali dia dapat bola, sekali dia melakukan gerakan tanpa bola, dia menjadi pusat kreativitas, dia bisa menarik 2-3 pemain lawan dan dengan itu dia menciptakan banyak peluang. Bahkan tendangan pojoknya menjadi awal gol penentu kemenangan. Dan kini Messi memimpin perebutan Golden Boot dengan 8 gol dan terus memperpanjang rekor golnya di Piala Dunia. Tapi bagi Cape Verde apakah ini mereka akan malu? Tidak sobat. Kekalahan mereka dari Argentina dalam perjuangan yang luar biasa. Cape Verde pulang dengan kepala tegak. Semua rakyat akan menyambutnya. Tidak seperti tim-tim lain yang kalah, kemudian ada yang dilempari, ada yang dimaki ya. Kalau Cape Verde pulang, jangankan negara Cape Verde, kayaknya negara Cape Verde akan ikut bangga ya. Dan tidak ada yang salah dari permainan Cape Verde menghadapi Argentina. Pojinha tampil heroik di bawah Mistar. De Roy Luarte luar biasa dalam menekan lini tengah Argentina dan juga mencetak gol pertama. Sidney Lopez Cabral juga tampil fantastis dengan gol spektakuler dan permainan tanpa rasa takut. Maka tidak legenda Prancis Thierry Henry bilang bahwa cerita malam ini sebenarnya adalah cerita Cape Verde. Jadi walaupun yang menang Argentina, tapi ceritanya adalah cerita Cape Verde. Dan itulah ya sobat yang bisa Papa Tola sampaikan di review match pertandingan antara Argentina menghadapi Cape Verde. Dan berikutnya Argentina akan masuk ke babak 16 besar dan di sana sudah bersiap-siap juga menunggu Mesir yang tadi malam Mesir mengalahkan Australia dengan adu penalti. Terima kasih sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.